Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Hair Anwar dari Prodi Teknologi Pendidikan. Kali ini saya akan membahas tentang bahasa tubuh dasar. Bahasa tubuh dasar yang pertama itu adalah kepala. Gerakan kepala yang tepat membuat Anda terlihat lebih yakin dalam berbicara. Sesuaikan kata yang keluar dengan anggukan atau gelengkan kepala untuk membuat lawan bicara merasa nyaman. Gerakan kepala yang sesuai dengan kata adalah penting. Mengangguk, jangan terlalu cepat. Coba Anda perhatikan seseorang dengan jabatan tinggi. Biasanya mengangguk dengan pelan dan yakin ini makin menunjukkan wibawa seseorang. Menganggukkan ke atas dulu, baru ke bawah. Itulah konsep sebuah riset mengatakan kalau ingin terlihat percaya diri, mulailah mengangguk dari atas baru ke bawah. Yang kedua, wajah. Ekspresi wajah yang tepat bisa membuat rasa dalam bicara lebih tersampaikan. Lakukan kontak mata dengan lawan bicara, kontak mata yang efektif dalam 1 atau 3 dari total waktu bicara. Misalkan Anda bicara selama 30 menit, maka 10 menit Anda harus melakukan kontak mata. Di era telepon genggam seperti sekarang, makin sulit orang untuk terbiasa dan nyaman melakukan kontak mata. Pastikan Anda memaksa diri untuk nyaman melakukan kontak mata. Jangan berkali-kali melirik ke gawai saat bicara. Kalau tidak dimatikan, buatlah gawai dalam kondisi hening. Letakkan dalam keadaan terbaik hingga kalau ada pesan masuk tidak mengganggu. Yang kedua, kalau merasa kurang nyaman melihat mata lawan bicara, Anda bisa melihat alis atau hidungnya. Apabila jarak di antara Anda dan lawan bicara cukup jauh, tidak akan terlalu terlihat bahwa Anda sedang menghindari tatapan mata. Tapi kalau jaraknya dekat, lawan bicara akan merasa aneh kalau Anda memperhatikan hidungnya bukan matanya. Jadi, ya memang harus terbiasakan berani untuk melakukan kontak mata. Kedipan mata. Orang yang sedang menyimak, matanya akan berkedip secara berskala sekitar 10 sampai 20 kali per menit. Ini menandakan informasi yang dia terima tersalurkan sampai ke otak. Yang keempat, mata membesar dan mata mengecil. Sudah umum diketahui bahwa apabila kita menyukai apa yang dilihat, maka pupil mata kita akan membesar. Contohnya, seorang yang sedang naksir akan lebih besar pupil matanya saat bertemu orang yang dia taksir. Sementara mata yang mengecil menunjukkan kalau tertarik. Kalau Anda kurang menyukai apa yang dilihat, hindari mengejilkan mata saat bertemu seseorang. Dan ketika tersenyum, senyum itu menular. Jadi kalau Anda tersenyum, maka besar kemungkinan orang akan melihat Anda juga akan ikut tersenyum. Jadi tersenyum. Karena orang tersenyum juga hatinya hangat. Orang yang hatinya hangat lebih mudah diajak komunikasi. Komunikasi awali bicara dengan senyum supaya komunikasi lebih efektif. Dan postur badan, yaitu postur tegak. Bukan berarti Anda harus selalu dalam keadaan tegak sempurna seperti sedang upacara bendera, tapi posisi tubuh lurus
tegak pada saat berdiri atau diam akan membuat penampilan Anda lebih meyakinkan. Terbuka, kalau tidak perlu, jangan bicara di balik podium atau meja. Apalagi kursi, objek yang menghalangi Anda dengan lawan bicara akan terlihat seperti pembatas, sehingga kedekatan Anda berkurang. Ingin bicara yang hebat adalah yang membuat lawan bicara atau audiens merasa dekat. Perut, arahkan badan, khususnya bagian perut, ke orang yang sedang Anda ajak bicara atau orang terpenting di antara audiens. Tangan, posisi tangan. Tangan adalah salah satu unsur paling penting dalam bahasa tubuh. Saat bicara, Anda menggunakan tangan bisa membuat Anda terlihat lebih santai, sekaligus memberi efek penegakan dalam bicara. Alian Fish, seorang ahli bahasa, saat bicara di TED Talks membagi penggunaan telapak tangan menjadi 3 bagian. Telapak tangan menghadap ke atas kalau Anda ingin bicara dengan lebih santun atau terhormat, seperti ini. Telapak tangan menghadap ke bawah kalau Anda ingin terlihat lebih dominan dan berkuasa. Menunjukkan dengan telunjuk atau Anda ingin menyuruh atau memerintah dengan cepat, di mana lawan bicara akan langsung melihat yang akan tunjuk. Jadi kita tak boleh asal-asal menunjuk, karena itu menunjukkan kalau kita itu lebih berwibawa atau kaki. Bergeraklah saat bicara dimulai dengan saat masuk ke dalam ruangan, melangkah dengan yakin dan teratur. Ini membuat Anda lebih percaya diri dan audiens merasa respect. Duduk. Duduklah dengan tegak. Boleh sesekali bersandar tapi jangan melorot. Selain jadi tidak enak dilihat, ini juga membuat Anda terlihat tidak menghormati lawan bicara, sehingga adapun jadi tidak diperhatikan saat berbicara. Jangan silangkan kaki saat duduk dan bicara. Ini seperti membuat batasan dengan lawan bicara. Posisikan kaki Anda seperti siap melangkah dengan satu kaki sedikit di depan kaki yang lain. Begitu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.